Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Jika sudah ketemu boleh katakan amin. Ya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Oke? Kita akan membaca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan ini menjadi satu tema. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Akhirnya, seperti saat ini juga dikatakan oleh hamba Tuhan, sidang jemaat yang ada di Nafiri, GPDI, kata Bapak Gembala, GPDI, Nafiri, GPDI, family, entah apa lagi ngomongnya. Hendaklah kamu kuat. Amin. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kalau stand strong, apa artinya? Tetap kuat. Stand, S-T-A-N, berdiri, kuat. Iya. Itulah kira-kira. Berdiri kuat menjadi iman kita. Bukan duduk kuat, berdiri kuat. Amin. Apapun yang terjadi, berdiri kuat. Latihan badannya itu penting. Olahraga itu penting. Walaupun saya sampai dengan saat ini tidak disiplin dengan olahraga. Buat saya waktu saya nggak ada untuk olahraga. Saya bersyukur Tuhan terus menjaga dan melindungi saya. Kalau saya harus lari-lari, putar separuh ini atau kayak kokolohong naik sepeda sampai ke sana, wah bisa seminggu saya nggak bangun. Saya pernah sekali saja naik sepeda, mutar ini sampai ke Koramil balik lagi. Penting, sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan kita supaya fisik kita baik. Tapi pada saat ini kita akan belajar bagaimana pentingnya kita menjaga kekuatan, kesehatan, kerohanian kita. Bagaimana menjaga kesehatan, kekuatan, kerohanian kita. Ada satu kisah yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-17. Boleh dibuka Papa Wengki? Yosua adalah penggantinya Musa. Ayat yang terakhir juga, bagian terakhir 19-20 itu kalau tidak salah. Kisah di sini adalah bagaimana Yosua, kan kita sudah tahu ya, bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan itu tidak bersama dengan Musa. Musa tertinggal di seberang loh Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai konsekuensi daripada tindakan Musa, waktu itu Musa itu agak marah-marah sama Tuhan. Karena memang menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk. Sehingga satu saat Musa harus marah, Tuhan enggak, pokoknya dia kesal. Sehingga akhirnya Musa waktu itu seperti kurang kepercayaannya. Jadi Bapak Ibu, kasihan dengan Bapak Gembala. Kalau jemaat membuat kesal sampai Bapak Gembala itu sudah masuk surga. Kasihan dia. Sudah melayani, sudah capek, sampaikan firman, bimbing, jemaatnya yang masuk surga, gembalanya yang nggak masuk surga. Ini salah satu contoh. Musa tidak bisa sampai ke Kanaan, sehingga perhatikan di sini ada satu kisah, ya, tidak usah dibaca, tidak usah dihilangkan, Pak ya. Di sini kisahnya adalah mereka bangsa Israel yang terdiri dari berapa suku? Halo? Ada berapa suku bangsa Israel? 12. Ibaratnya ada 12 anak yang dimiliki. Dan mereka itu anak sudah beranak dan bercucu. Bukan anaknya terus anaknya satu, cucunya dua, masih enak dihitung. Itu anaknya banyak, cucunya banyak, dan bertambah banyak. Siapa yang tahu berapa lama mereka ada di padang gurun? Dari mulai keluar dari dari Mesir sampai ke Kanaan, berapa tahun mereka ada dalam padang gurun? Halo? 40 tahun, pintar Tuhan. 40 tahun, satu generasi. Gak mungkin kan 40 tahun belum punya anak, ya kan? Kalau dia menikah, ya pasti sudah punya anak, punya keturunan. Dan bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang banyak keturunannya, karena janji Tuhan. Amin. Amin. Mereka banyak sekali, satu generasi sudah dilahirkan. Sehingga waktu mencapai di sana, wow, banyak sekali.
semuanya dibagi. Salah satu daripada anak ataupun salah satu daripada yang disebut dengan bangsa Israel adalah Yusuf. Kalau kita berpikiran tentang Yusuf, nah kita kan sudah membaca Kejadian sampai di Imamat ya. Pastinya sudah keluar dari sini kita, bukan keluar dari sini, sorry. Yusuf ini memiliki peranan yang sangat penting. Amin. Amin. Waktu firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, itu Yusuflah yang dipakai Tuhan menjaga keselamatan bangsa yang besar. Jadi waktu itu memang benar mereka tinggal di Mesir dan akhirnya keluar mereka karena sudah berganti Fir'aunnya, sudah berganti pemimpinnya, dan akhirnya kisahnya, kasusnya adalah bangsa Israel menjadi bangsa yang menderita karena diperbudak oleh bangsa Mesir. Ini adalah rancangan Allah untuk bangsa Israel bisa keluar dari Mesir karena memang mereka bukan ditentukan tinggal di Mesir. Amin. Tanah perjanjian adalah Kanaan. Jadi yang merasa enak tinggal di dunia, tanda tanya. Iya. Kalau di dunia ini kita merasa nyaman, wow, enjoy tanpa beban, tanda tanya. Ini karena kita bukan warga dunia. Amin. Supaya apa? Supaya kita terus gesa-gesa Tuhan. Surgaku di mana Tuhan? Aku mau ke surga Tuhan. Bagaimana saya harus ke surga? Saya harus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Nah kalau tidak mengalami masalah, enjoy, yaitu ibadah pun enjoy, cari Tuhan pun enjoy. Ya kalau aku perlu cari Tuhan, kalau nggak perlu aku nggak perlu Tuhan. Nah itu masing-masing ada harus taruh di sini. Keselamatan tidak rombongan. Kita tidak usah peduli dengan orang lain. Kita harus peduli kepada kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kembali kepada firman. Yusuf waktu itu memiliki 2 anak kembar, Efraim dan Manasye. Memiliki keturunan yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Sehingga waktu itu tanah yang diberikan kepada mereka itu tidak cukup untuk kebutuhan, untuk tempat tinggal, untuk mereka berusaha